Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Ketemu lagi sama Ustazah Sayyidah. Hari ini kita akan banyak belajar tentang sumber daya alam. Oleh karena itu, Ustazah sudah bawa nih. Buah apa ini ya? Ada yang tahu? Benar, jeruk. Ustazah juga membawa ini. Ada yang tahu? Ya, ini adalah telur ayam. Dan Ustazah juga bawa ini. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah bengkuang. Ada yang sudah pernah makan? Nah, yang Ustazah sebutkan tadi adalah contoh-contoh dari sumber daya alam. Untuk lebih memahami, silahkan kalian lihat video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa ya bedanya? Yuk kita simak bersama. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati, contohnya seperti matahari dan air. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh sumber daya energi yaitu batu bara. Sedangkan contoh sumber daya mineral logam yaitu emas. Yang terakhir contoh sumber daya mineral non-logam yaitu batu-batuan. Berikutnya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti tumbuhan padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu ada kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam dari hewan seperti kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, dan masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Berikutnya penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian alam, seperti tidak menebang pohon secara liar dan tidak melakukan perburuan liar, karena jika kita tidak melestarikan tumbuhan dan hewan, maka suatu hari nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan, karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Berikutnya cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dan yang terakhir, hemat air. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai sumber daya alam. Sampai jumpa adik-adik.
Demikian informasi mengenai sumber daya alam. Bagi anak-anak yang masih belum paham, boleh disimak kembali videonya. Apabila masih ada pertanyaan, kalian boleh ajukan pertanyaan di akun Skoologi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.